Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 82 menjadi korban ngidam istrinya. Di dalam ruang kerjanya, Ray yang duduk di sofa itu memijat pelipisnya. Menatap Ara yang tengah makan seember es krim sendirian dengan wajah senangnya. Halo, bisakah kalian datang ke perusahaanku sekarang? Suara lirih Ray menelpon keempat sahabatnya. Lalu mengarahkan kamera pada Ara yang duduk di karpet makan es krim itu. Astaga Ray, dia bisa sakit makan es sebanyak itu. Cemas Daniel rada berbisik, karena Ara duduk dengan jarak cukup jauh dari Ray. Ya, karena itu dan dia tidak mau membagi denganku, ucap Ray kehabisan akal. Soalnya kalau dilarang Ara menangis. Dan kata dokter jika ibu hamil menangis itu juga akan berpengaruh pada bayinya. 5 menit kemudian, wih, bagi dong. Ucap Daniel langsung duduk di sebelah Ara begitu masuk. Ara nampak berpikir sejenak. Lalu menyendok es krimnya dan memberikan pada Daniel. Ara, kenapa jadi pelit sekali, masa cuma dikasih 1 sendok? Kan banyak itu es krimnya, ucap Daniel berbicara pada Ara. Seolah sedang membujuk anak kecil untuk memberikan makanannya. 5 menit berlalu datang juga 3 orang sahabat Ray. Meminta juga es krim Ara yang awalnya Ara tidak mau kasih. Tapi akhirnya setelah membujuk Ara mau. Wuek, Daniel sampai muntah-muntah setelah terlalu banyak makan es krim. Demi membantu agar Ara tidak makan es krim terlalu banyak. Wuek. Neil, lo baik-baik aja kan? Ucap Ray mengelus punggung Daniel yang muntah di wastafel. Gue nggak apa-apa kok, cuma mules sedikit. Ucap Daniel membersihkan mulutnya dengan tisu. Yakin aman, kalau nggak kita ke rumah sakit aja. Ucap Ray yang benar-benar cemas. Santai aja Ray, aku cuma tidak terbiasa makan yang manis terlalu banyak. Ucap Daniel. Ya, kalau gitu kenapa tidak makan sedikit saja tadi? Ucap Ray yang malah merasa bersalah saat Daniel harus menjadi korban ngidam istrinya. Sudahlah, aku tidak apa-apa. Kalaupun mules itu tidak akan terlalu berdampak. Berbeda dengan istrimu yang sedang hamil, ucap Daniel dengan ikhlas. Terima kasih, ucap Ray memeluk sahabatnya yang sangat pengertian itu. Rich, kau kenapa? Tanya Ray menatap Rich yang duduk di sofa lamunannya panjang sekali. Aku sudah capek jadi korban ngidam aneh istri kalian semua. Ketus Rich yang sampai saat ini memang belum menikah. Tapi selalu menjadi korban ngidam istri keempat temannya. Ya makanya menikahlah biar kami yang jadi korban juga. Tawa meledak, mereka menepuk pundak Rich, yang entah kenapa betah sekali melajang. Nanti, jawaban ambigu Rich. Sudahlah, kami pulang dulu, salam sama Ara, ucap mereka yang diangguki Ray. Ray
Ray kembali masuk ke dalam kamar di ruang kerjanya, di mana Ara sudah tertidur lagi setelah makan es krim. Nak, udah ya, jangan minta yang ekstrim lagi, ucap Ray mengelus-elus perut Ara. Kasihan om kamu jadi mules, ucap Ray berbisik ke dekat perut Ara. Dedi, mana Mommy? Tanya Zo begitu Ray menjawab telepon. Baru saja tidur, kenapa Bow? Tanya Ray menatap wajah antusias Zo. Zo udah cariin apa yang Mommy minta. Ucap Zo yang baru pulang sekolah itu. Apa yang diminta Mommy padamu? Tanya Ray mengangkat sebelah alisnya. Dedi baru. Ucap Zo lalu langsung menutup telepon tanpa sempat Ray berucap dulu. Apalah anak ini, Dedi baru apaan? Bete Ray menatap dengan sebal ponselnya yang masih menyala. Sesampai di rumah. Mommy, ucap Zo berlari memeluk mominya yang baru saja turun mobil. Gimana ada? Tanya Ara dengan lebih antusias lagi. Ada Mom di dalam rumah, ucap Zo yang sudah susah payah mengajak orang itu. Agar mau ikut ke rumah demi memenuhi keinginan mominya. Boy, siapa? Kepo Ray memegang kerah baju anaknya itu, membiarkan Ara masuk duluan ke dalam rumah. Mr. Bed, jawab Zo yang rada takut juga melihat ekspresi dedinya. Siapa itu? Tanya Ray semakin penasaran. Guru bahasa Inggris Zo Dedi. Dia bule dan Mommy ingin sekali bertemu dengannya. Makanya aku ajak ke rumah, ucap Zo dengan wajah senangnya. Karena bisa memenuhi keinginan mominya, walaupun dengan susah payah berbicara pada Mr. Bed yang begitu sibuk. Bisa kamu membawa seseorang ke dalam rumah tanpa seizin Dedi Bow? Ucap Ray menatap putranya itu dengan perasaan sedikit kesal. Lah Dedi gimana sih? Katanya kalau Mommy punya permintaan apapun itu harus dikabulkan. Mommy mau ketemu Mr. Bed, dan Zo sudah bersusah payah membawanya ke sini. Ucap Zo membalikkan ucapan dedinya di awal. Ya, tapi kenapa tidak bilang Dedi dulu, Boy? Ucap Ray yang jadi bimbang sendiri. Karena memang dia yang mengatakan itu pada anaknya tempo hari. Zo lupa Dedi. Ucap Zo segera mengajak dedinya ke dalam. Halo Tuan, sapa Mr. Bed mengulurkan tangannya begitu Ray ikut duduk di sofa. Halo, sapa Ray dengan ramah pada guru Zo. Yang benar-benar tampan sekali, sampai Ara tidak berkedip memandangnya. Ray mengajak pria itu berdiri sedikit menjauh dari sofa, lalu menjelaskan beberapa hal tentang istrinya yang sedang hamil. Zo sudah mengatakannya, Tuan. Itulah kenapa saya menyempatkan waktu untuk datang. Jawab Mr. Bed yang membuat Ray langsung tersenyum lebar. Terima kasih. Ucap Ray dengan senyum lebarnya, lalu menjamu Mr. Bed seperti tamu penting pada umumnya. Dedi dia tampan sekali. Rintih Ara berbisik begitu Ray duduk di sampingnya.
terus memandang Mr. Bed sampai tidak berkedip. Iya. Ucap Ray dengan senyum terpaksa, walaupun sudah merasa panas dingin. Melihat istrinya yang terus memuji pria lain. Astaga, Ray sabar, istrimu hanya ngidam. Batin Ray memperingati dirinya terus-menerus, yang sama sekali tidak tahan menatap Ara. Yang memandang pria lain dengan tatapan seperti itu. Daddy fotokan Ara sama Mr. Bed. Ucap Ara berpindah duduk di samping pria itu dan mengajak So berfoto sekalian. Iya, berposelah. Ucap Ray mengambil foto dengan tangan gemetaran. Menatap istri dan anaknya yang berfoto bersama Mr. Bed. Udah. Kata Ray memberikan ponsel Ara. Belum Daddy baru juga satu. Ucap Ara berpose dengan gaya lain. Ray yang tidak tahan menatap bahkan mengabadikan momen itu. Akhirnya memanggil bodyguardnya untuk mengambil foto. Daddy ayo foto berempat. Ajak So, sudah kalian minggir dulu, Mommy ingin berfoto berdua dengan Mr. Bed. Ucap Ara. Ray dan Zo berdiri di samping ruangan. Menatap Ara yang tengah berfoto berdua dengan berbagai gaya. Bersama Mr. Bed yang hanya pasrah mengikuti kemauan Ara. Astaga Ray, kendalikan dirimu. Jangan sampai mencuekinya lagi seperti dulu. Ingat dia sedang hamil. Ucap Ray mencoba meredam emosi dalam dirinya. Yang terasa menjalar-jalar ingin keluar melihat Ara. Wah, terima kasih Mr. Bed, kau sangat tampan. Puji Ara menatap hasil fotonya. Sama Nyonya, saya pamit pulang dulu, masih ada urusan lain. Pamit Mr. Bed dengan sopan. Lalu berjalan ke pintu utama diantar oleh Zo dan dedinya. Dah, Mr. Bed. Ucap Zo melambaikan tangannya begitu Mr. Bed masuk ke dalam mobilnya. Dah, Zo sampai ketemu di sekolah besok ya. Ucapnya lalu menjalankan mobil. Daddy peluk. Ucap Ara langsung melebarkan kedua tangannya. Menghampiri Ray di ruang ganti yang sedang memakai piyama. Daddy. Panggil Ara lagi yang sudah memeluk dari belakang. Kenapa? Tanya Ray memakai parfum ke tubuhnya. Peluk. Manja Ara. Itu kan udah peluk namanya sayang. Ucap Ray mengelus tangan Ara yang memeluknya dari belakang. Daddy yang peluk Ara. Pinta Ara berpindah berdiri ke hadapan Ray. Ayo tidur, sudah malam. Ucap Ray mengajak Ara untuk berbaring ke atas ranjang. Hai Memeha, nggak mau tidur. Ucap Ara memberontak tiba-tiba dengan ekspresi kesalnya. Loh, kenapa ini sudah malam? Ucap Ray mengelus lengan Ara yang sudah cemberut. Daddy nggak sayang Ara. Ucap Ara ngambek berdiri membelakangi Ray. Nggak sayang kenapa lagi sih? Ucap Ray dengan sabar memeluk Ara. Walaupun hatinya masih panas dingin membayangkan hal tadi. Ara pakai piyama biru tapi Daddy pakai warna hitam. Daddy nggak mau ya kuplean sama Ara.
Ucap Ara dengan suara kecil keluar dari ruang ganti. Tidak mau lagi bicara dengan Ray. Astaga, anak itu belum lahir. Tapi aku sudah bisa membayangkan drama anak manja itu. Yang setiap hari ngambek aja kerjaannya. Kekeh Ray geleng kepala dengan sikap Ara. Yang benar-benar mirip seperti anak perempuan kecil. Yang apa-apa ngambek sekalipun orang tidak paham apa yang dia inginkan. Ray mengganti kembali piyamanya agar kuplean dengan Ara seperti keinginan Ara. Sayang, hadap sini dong. Ini Dedi udah pakai piyama sama kayak punya Ara. Ucap Ray duduk di atas ranjang, mengelus punggung Ara yang berbaring memunggunginya. Enggak mau. Ara terus menepis tangan Ray yang menyentuhnya. Sayang, panggil Ray berulang kali. Mencoba untuk membujuk Ara yang sudah bad mood itu. Ih, pergi. Teriak Ara dengan emosi langsung duduk setelah lama diam. Iya, Dedi pergi tapi langsung tidur ya, sudah malam. Ucap Ray turun dari ranjang lalu melangkah pergi sesuai keinginan Ara. Hicks. Ray baru memegang gagang pintu untuk keluar kamar. Ara sudah nangis histeris seperti orang kesakitan. Sayang, kenapa? Perut kamu sakit? Tanya Ray berlari khawatir memeluk Ara yang duduk di atas ranjang. Dedi udah nggak sayang Ara. Tangis Ara terisak di dalam pelukan Ray. Dedi sayang banget sama Ara. Ucap Ray dengan sabar mengecup berulang kali kening Ara. Enggak, Dedi mau tinggalin Ara sendiri. Tangis Ara. Tapi kan Ara yang minta Dedi pergi tadi. Ucap Ray tersenyum lebar. Yang sebenarnya kasihan melihat Ara yang selalu berubah mood akibat bawaan hamilnya. Sehingga perasaan Ara ikut dibuat tak menentu jadinya. Ara benci Dedi. Tapi Ara mau Dedi tetap di sini sama Ara. Ucap Ara yang sebenarnya muak melihat Ray. Tapi juga tidak ingin Ray pergi. Terus Dedi harus apa? Tanya Ray. Di sini aja, tapi Ara gak mau tidur hadap Dedi. Ucap Ara kembali berbaring menarik selimut. Iya, Dedi di sini. Ucap Ray dengan sabar ikut berbaring di belakang Ara. Ray berbaring melamun menatap langit-langit kamar. Dengan segala pikirannya dan jadi kaget. Saat Ara berbalik lalu memeluknya tiba-tiba. Kenapa lagi? Tanya Ray mengelus kepala Ara yang kini memeluknya. Mau tidur dipeluk Dedi. Ucap Ara dengan manja kini ingin dipeluk. Ray memeluk Ara lalu menarik selimut agar tidak merasa dingin. Sekarang kita tidur ya. Ucap Ray dengan hangat mengelus-elus kepala Ara agar cepat tertidur. 7 bulan kemudian. Ara menarik rambut Ray sekuat tenaga. Untuk melampiaskan rasa sakit yang dia rasakan. Iya, sabar ya, sebentar lagi kita akan sampai. Ucap Ray terus berjalan menggenggam tangan Ara yang berbaring di hospital bed menuju ruang persalinan. Sakit. Tangis Ara sampai giginya menggertak menahan rasa sakit.
yang serasa mematahkan tulang itu. Dokter lakukan operasi saja. Aku tidak bisa melihat istriku kesakitan seperti ini dalam waktu yang lama. Ucap Ray mengubah keputusannya. Setelah sebelumnya memenuhi keinginan Ara yang ingin melahirkan normal. Tapi Tuan, Nyonya bisa melahirkan normal berdasarkan kondisinya. Jelas dokter itu dan juga mengatakan, kalau melahirkan normal lebih baik dari operasi. Karena sakitnya cuma sebentar, tapi dia kesakitan dokter. Ucap Ray sampai meneteskan air mata, melihat Ara yang kondisinya sangat memprihatinkan. Itulah tugas Anda sebagai suami untuk menguatkannya, ucap dokter itu. Sayang, kamu kuat kan? Tanya Ray memegang tangan Ara dengan perasaan kacau. Yang sudah tidak bisa dijelaskan lagi. Bagi aja rasa sakitnya sama Dedi, nggak apa-apa. Ucap Ray mengusap air matanya. Benar-benar tak sanggup rasanya. Melihat Ara mempertaruhkan nyawa demi melahirkan anaknya, Ray semakin dihantam rasa bersalah. Saat teringat dulu Ara melewati masa-masa sulit ini sendirian, tanpa Ray ataupun keluarga di sampingnya. Ringis Ray saat Ara menggigit tangannya sambil terus berteriak kesakitan. Sayang, Ray terus membisikkan kata-kata untuk menguatkan Ara. Walaupun kondisinya sudah mengenaskan, karena menjadi pelampiasan rasa sakit Ara. Sakit, Dedi. Tangis Ara yang merasa dirinya kini tidak sekuat saat melahirkan dulu. Ketika ada suaminya, Ara benar-benar mengadu dan membagi rasa sakitnya dengan Ray yang dulu dia tanggung sendirian. Iya, harus kuat demi anak kita, ucap Ray terus menyemangati dan menguatkan Ara. Dedi. Ara meremas tangan Ray saat merasa semakin sakit. Sayang, kamu harus kuat demi anak kita, ayo. 1 jam berlalu Ray masih berdiri menggenggam tangan Ara. Menguatkan bahkan ikut merasakan penderitaan yang Ara rasakan. Melihat Ara seperti itu, Ray sama sekali tidak bisa membendung air matanya. Melihat besarnya perjuangan Ara. Teriak Ara menggigit lengan Ray dengan sangat kuat. Lalu detik berikutnya terdengar tangisan seorang bayi. Sayang, bayi kita sudah lahir, ucap Ray dengan perasaan haru menatap bayi merah yang sedang dibersihkan oleh perawat. Bersambung.